Halo teman-teman, perkenalkan namaku Kartika dari program studi pendidikan kelautan dan perikanan. Di video kali ini, aku akan mengajak kalian untuk membahas sedikit pendahuluan tentang mangrove. Kita akan membahas 4 pembahasan. Yang pertama ada definisi mangrove, yang kedua morfologi dan fisiologi mangrove, yang ketiga persebaran mangrove, dan yang keempat peranan mangrove. Sebelum itu, kita munculin dulu PowerPoint-nya. Dan langsung aja kita ke videonya. Let's go! Oke teman-teman, yang pertama akan kita bahas yaitu ada definisi mangrove. Mangrove merupakan salah satu tanaman yang muncul dan hidup di wilayah pasang surut air laut atau yang biasa juga disebut dengan pesisir. Untuk mangrove sendiri itu dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama ada mangrove sejati dan yang kedua ada mangrove asosiasi. Untuk mangrove sejati merupakan tanaman mangrove yang muncul dan hidup di wilayah pasang surut air laut itu atau yang hanya tergenang oleh air laut itu. Sedangkan mangrove asosiasi merupakan tanaman yang hidup di sekitar mangrove sejati, lebih ke daratan pesisir, tidak di daerah yang tergenang dengan air. Seperti itu. Contoh dari mangrove asosiasi ini ada cemara laut dan kelapa. Pembahasan kedua yaitu morfologi dan fisiologi. Untuk morfologi mangrove sendiri, yang pertama, daun mangrove itu tebal. Yang kedua, terdapat lapisan lilin. Yang ketiga, stomata tenggelam. Dan yang keempat, memiliki akar napas. Karena sedikitnya nutrien yang terkandung di sedimen laut itu, maka dari itu akarnya berbentuk akar napas. Sedangkan untuk fisiologi mangrove, yang pertama mengeluarkan garam. Yang kedua, mangrove memfilter 90% garam sebelum masuk ke xilem dan floem. Lalu mangrove juga termasuk ke tanaman vivipar. Untuk kecambah mangrove ini itu dihasilkan dari biji yang masih menempel di pohon hingga selanjutnya dia berkecambah di atas pohon lalu jatuh dan menjadi bibit mangrove. Lalu bisa dilihat di slide-nya, di sini itu ada bentuk-bentuk akar dari tiap-tiap jenis mangrove. Yang pertama itu ada mangrove jenis Rhizopora, itu akar napasnya itu berbentuk akar tunjang. Jadi akar-akarnya ini saling berdekatan gitu, membentuk suatu hutan mangrove yang sangat rapat. Lalu yang kedua, ini ada mangrove jenis Avicennia. Kalau Avicennia ini dia itu cenderung jaraknya berjauhan karena akarnya sendiri itu merupakan akar pneumotopor atau berbentuk duri. Untuk Avicennia ini sendiri dia berbentuk seperti pensil. Lalu yang selanjutnya ada mangrove Soneratia. Untuk mangrove Soneratia ini dia memiliki akar yang hampir sama dengan Avicennia, hanya saja bentuknya yang lebih menyerupai pasak, jadi tidak setajam Avicennia. Lalu ada Bruguiera. Untuk Bruguiera sendiri akarnya berbentuk seperti lutut atau segitiga. Lalu yang terakhir ada akar dari jenis mangrove Heriteria, Seriop dan Silocarpus. Dia memiliki akar pohon atau akar papan yang dia itu bentuknya hampir sama dengan pohon biasa, dan untuk lingkungan hidupnya pun dia lebih cenderung ke wilayah dekat daratan seperti itu. Lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu persebaran mangrove. Dapat dilihat di gambarnya bahwa Indonesia itu dilewati oleh garis ekuator. Nah, distribusi mangrove ini itu tuh meliputi wilayah yang dilewati oleh garis ekuator atau garis khatulistiwa dengan iklim tropis. Untuk di Indonesia sendiri itu ada sekitar 45 jenis mangrove dari 75 jenis mangrove di dunia. Artinya ya lumayan sangat banyak ya mangrove di Indonesia ini. Lalu dapat dilihat di gambar yang kedua ini,
Persebaran mangrove di wilayah Indonesia ini dapat dilihat dia lebih banyak di sekitar Laut Jawa. Kenapa sih di Laut Jawa? Karena di Laut Jawa itu dia memiliki arus yang cenderung lemah dibandingkan dengan Laut Selatan. Selain arusnya yang lemah, di sekitar Laut Jawa pun dia itu memiliki banyak sedimen, di mana sedimen itu merupakan tempat hidup mangrove itu sendiri. Karena nggak mungkin kan mangrove tumbuh di wilayah bertebing gitu. Tetapi untuk perairan dengan arus kuat itu pun ada ya beberapa mangrove yang dapat hidup. Tapi mungkin dengan syarat-syarat lain yang mungkin bisa kita bahas di lain hari. Yang terakhir yang akan kita bahas yaitu peranan mangrove. Pada umumnya yang kita ketahui tentang mangrove itu, mangrove bisa mencegah abrasi yang terjadi di sekitar pesisir kan. Tapi lebih dari itu ternyata. Yang pertama ada supporting atau pendukung, yaitu di sini mangrove dapat berpengaruh terhadap lingkungan sekitarnya. Sama seperti yang kita bahas di awal tadi, itu mangrove bisa mencegah erosi dan abrasi yang terjadi di sekitar pesisir ya. Itu pun salah satu fungsi mangrove. Selain itu, mangrove pun bisa berpengaruh terhadap kondisi air di sekitar pesisir. Jadi pemfilteran garam yang dilakukan oleh mangrove ini dapat mempengaruhi air yang di wilayah pesisir ini menjadi tidak terlalu payau atau tidak terlalu asin. Yang kedua ada provisioning atau penyediaan, yaitu mangrove di sini berfungsi untuk menyediakan habitat bagi biota-biota laut yang tinggal di sekitar ekosistem mangrove seperti kepiting bakau, udang, burung, dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada biological atau biologi, yaitu mangrove itu bisa menjadi objek kajian penelitian yang selanjutnya itu hasilnya dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar dan lingkungan. Yang keempat ada regulating atau pengaturan, yaitu mangrove berfungsi sebagai pengatur kondisi lingkungan. Salah satunya yaitu ada dalam siklus karbon. Lalu yang terakhir ada kultural atau budaya, yaitu mangrove di sini bisa menjadi sarana edukasi dan wisata untuk para masyarakat. Jadi kan di sini juga kita banyak ya tahu wisata-wisata mangrove itu tuh bisa menjadi sarana edukasi untuk kita sebagai masyarakat untuk mengenal mangrove, dan juga bisa menjadi sarana entertaining, hiburan buat diri kita. Kita bisa jalan-jalan, bisa foto-foto mungkin di lokasi hutan mangrove yang dijadikan wisata. Seperti itu. Nah, sekian sedikit pembahasan mangrove yang dapat aku sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Kurang lebihnya aku minta maaf. Cukup sekian. Terima kasih. Bye-bye.